Bapa di surga, berkatilah kebaktian pada pagi ini. Tariklah hati kami dekat kepada Tuhan. Selipkan mata rohani kami melihat cahaya dan kemurahan Tuhan. Dan berikan pendengaran yang tajam. Kami boleh mengerti firman Tuhan. Sehingga hari ini menjadi hari kami semua diberkati. Dan semua lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam pengertian firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan kami. Firman Tuhan yang suci dan membersihkan kami. Firman Tuhan yang benar dan mengkoreksi pikiran-pikiran kami yang menyeleweng. Sehingga kami boleh kembali kepada rencana Tuhan yang asli. Dengar doa kami, pakailah hamba-Mu yang hina ini. Sehingga semua diberkati dan kami sendiri boleh menerima cinta kasih yang murni dari Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, berapa bulan ini kita masuk ke dalam tema yang besar mengenai cinta kasih. Di dalam dunia rohani ada 3 hal yang tetap tinggal selama-lamanya. Pertama, iman. Kedua, pengharapan. Ketiga, apa? Kasih. Semua. Pertama, iman. Kedua, pengharapan. Ketiga, kasih. Di antara 3 ini, yang paling besar itu apa? Kasih adanya. Dan kita sudah berminggu-minggu bicara tentang kasih. Minggu lalu saya sudah menyinggung kasih Tuhan berlainan dengan kasih manusia. Di dalam kasih manusia, Alkitab memakai 2 istilah. Pertama, itu eros. Eros bersangkut paut dengan daging. Eros sangkut paut dengan emosi fisik. Itu sebab di dalam cinta asmara, cinta kasih pernikahan, cinta laki perempuan, itu pakai eros. Akhirnya diperkembangkan menjadi erotik, sehingga semua cinta kasih mengenai laki perempuan, cinta kasih mengenai pernikahan, itu pakai istilah eros. Dan cerita eros banyak sekali, lukisan erotik banyak sekali, barang-barang seni yang mewakil bagaimana hubungan seks antara laki-laki dan perempuan itu di dalam ukiran, dalam lukisan muncul banyak sekali. Sehingga kalau engkau melihat semua ukiran Perancis, ukiran dari Itali mengenai erotik, itu terkenal khususnya di dalam ukiran-ukiran dari Karl Pox, daripada Rodin, itu The Kiss dan sebagainya. Itu melukiskan cinta erotik. Sesudah itu ada istilah kedua yang melampaui fisik, melampaui seks, cinta kasih yang lebih suci, lebih murni. Kira-kira cinta guru kepada murid itu tidak ada hubungan seks. Cinta kawan kepada kawan tidak ada hubungan seks. Cinta negara kepada rakyat, cinta manusia kepada manusia yang jiwanya agung. Seperti Nathan yang mencintai akan Daud, itu cinta tidak ada hubungan dengan pernikahan. Tidak ada hubungan dengan hubungan seks. Itu cinta semua. Alkitab pakai istilah yang lain. Bukan eros, tetapi pakai istilah adalah filia. Filia, aku mencintai. Semacam cinta yang sangat berjiwa intelektual, jiwa logika. Itu cinta persahabatan. Engkau mencintai seni, engkau mencintai sastra, engkau mencintai filsafat. Itu namanya filosofi. Filia ditambah dengan Sophia. I love wisdom. Waktu engkau mencintai wisdom, engkau tidak pakai organ seks. Waktu engkau mencintai akan seni, engkau tidak hubungan seks. Waktu itu engkau pakai cinta bukan badan, bukan fisik, bukan tubuh, bukan seks. Maka itu filia. Ini 2 istilah yang dipakai. Eros antara laki dan perempuan. Filia antara manusia
dan kebenaran. Tetapi apakah kedua istilah ini sudah cukup membicarakan tentang cinta kasih Allah kepada manusia? Alkitab mengatakan tidak. Maka istilah lain yang dipakai untuk melukiskan cinta Tuhan Allah yang bukan fisik. Cinta Tuhan yang tidak ada badan. Cinta Tuhan yang tidak ada hubungan dengan seks. Cinta Tuhan kepada manusia bukan filia, bukan erotik, tapi Alkitab memakai istilah lain yaitu agape. Agape adalah the love from God, the love of God. God Himself only, He has the agape. Agape cinta rohani, cinta Tuhan, cinta kekal, cinta suci, cinta adil, cinta non-fisik, cinta dari spiritual, cinta Allah, cinta agape. Dan Allah mencintai manusia, maka Dia mengasihi, Dia menurunkan cinta untuk membawa manusia kembali kepada Dia. Itu cinta bukan erotik, itu cinta bukan filia, itu cinta agape. Nah saudara-saudara, apakah bedanya agape dengan eros? Apakah bedanya agape dengan filia? Di dalam Alkitab berkata kepada kita, itu dimiliki hanya oleh Allah sendiri. Dan jikalau Allah mengasihi manusia, kasihnya adalah agape. Mari kita mengerti apakah inti, apakah isi dari cinta Tuhan. Sehingga kita bukan saja mau mengerti, kita mau menikmati. Bukan saja kita mau menikmati, kita mau mempelajari. Bukan saja mempelajari, kita mau berbagian. Kita mau kopi dan kita mau melaksanakan itu di dalam hidup kita sesama di hadapan Tuhan, juga sesama di hadapan manusia. Itu sebab mari kita mengenal cinta kasih Allah. Di dalam minggu lalu dan minggu ini saya akan membicarakan tentang agape. Sesuai itu memberikan definisi agape dari Tuhan itu bagaimana adanya. Saudara-saudara sekalian, Alkitab semua rasul menekankan salah sesuatu aspek yang berbeda dengan rasul yang lain. Sehingga di dalam apa yang ditulis oleh Paulus, istilah itu iman itu sangat banyak dibicarakan. Iman itu di dalam bahasa Greka adalah pistos. Iman di dalam bahasa Latin adalah artinya semacam kasih yang lain daripada kasih sembarangan, daripada Tuhan. Itu cinta Allah berlain dengan semua. Dan iman di dalam Latin adalah itu fidelity. Di dalam Greka adalah pistos, dan di dalam Inggris akhirnya fidelity menjadi faith, menjadi iman. Dan itu iman di dalam bahasa Latin, di dalam bahasa Greka dan bahasa Inggris semua berarti kesetiaan. Setia kepada yang benar, itu namanya iman. Nah saudara-saudara, Alkitab yang paling banyak bicara tentang iman itu adalah Paulus. Paulus disebut the apostle of faith. Dia adalah rasul iman. Tapi di dalam kitab suci yang bicara tentang pengharapan, yang paling jelas adalah Petrus. Sehingga Petrus satu-satunya rasul yang membahas hari itu Kristus datang kembali. Dan kami akan mendapatkan Yerusalem yang baru, langit yang baru, dan bumi yang baru turun dari surga ke dunia. Itulah sebab orang Kristen mengharapkan hari itu. We are hoping that day to come. We are hoping the final point of history to arrive. Waktu titik terakhir sejarah
tiba kembali kepada dunia ini. Berarti Tuhan menurunkan langit baru dan menurunkan bumi baru ke dalam dunia ini dari surga. Itu sebab kita mengharap, dan pengharapan ini menjadi dorongan, menjadi daya yang paling besar. Kita hidup tidak jenuh, kita hidup tidak kecewa, kita hidup tidak menyerah, kita hidup tidak takluk kepada iblis, karena kita mengharap kedatangan Yesus Kristus. Dan inilah adalah seorang yang berbeda. Maka Petrus disebut sebagai rasul pengharapan. Jika Paulus disebut rasul iman, maka Petrus disebut rasul pengharapan. The apostle of hope is Peter. Petrus mengharap kedatangan Kristus, hari terakhir dunia kiamat, dan janji Tuhan kembali datang dengan menurunkan surga yang baru, dengan menurunkan bumi yang baru, mengunjungi dunia ini. Kita mengharap kepada Tuhan. Petrus menjadi seorang rasul pengharapan. Tetapi yang ketiga, mengenai cinta kasih, tak ada satu rasul membicarakan cinta kasih melampaui Yohanes. Yohaneslah yang menulis, demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Yohaneslah yang bicara kepada kita, kita mengasihi karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Yohaneslah yang menulis kita harus mengasihi saudara kita dan mau mati mengganti mereka. Karena Kristus mati bagi kita, maka kita baru mengenal apa itu artinya sesuatu cinta kasih agape dari Tuhan. Maka di dalam Alkitab kita melihat ada 4 orang. Paulus disebut rasul iman, Petrus disebut rasul pengharapan, Yohanes disebut rasul cinta kasih, dan Yakobus disebut rasul perbuatan. Karena Yakobus yang berkata, jikalau engkau ada iman tapi tidak ada pengharap, tak ada kelakuan, mati adanya. Iman yang mati adalah iman yang berbicara tidak laksana, iman yang berteori tapi tidak kelakuan. Itu kalau engkau beriman dan tidak mempunyai perbuatan, mati adanya. Sehingga Yakobus disebut rasul daripada kelakuan. Saudara, 4 orang yang penting ini, satu bicara tentang iman, satu bicara tentang pengharapan, satu bicara tentang cinta kasih, dan satu bicara tentang kelakuan. Sekarang mari kita ulangi. Siapa yang bicara tentang iman paling banyak? Paulus. Siapa yang bicara tentang pengharapan paling jelas? Petrus. Siapa yang bicara tentang cinta kasih paling tuntas? Yohanes. Siapa yang bicarakan pentingnya kelakuan yang paling jelas? Siapa? Yakobus. Ini 4 daripada rasul Yesus Kristus yang menonjol masing-masing di dalam pembicaraan yang berbeda-beda lingkungan, berbeda-beda topik, iman, pengharapan, kasih, dan kelakuan. Dan yang tetap tinggal bukan kelakuan. Karena kelakuan di dunia ini, waktu kita tidak kekekalan, kita masih mempunyai iman tidak. Kita masih mempunyai pengharapan tidak. Masih mempunyai kasih tidak. Sebenarnya saudara-saudara, waktu itu iman sudah diganti dengan langsung ketemu sama Tuhan dan langsung berjumpa dengan Yesus Kristus. Pengharapan tidak ada lagi. Karena waktu itu yang diharapkan sudah wujud. Kita sudah menerima Yesus datang kembali. Kita harap dia datang, dia sudah datang. Tak perlu ada pengharapan lagi. Dan pada waktu itu masih ada cinta. Masih. Karena apa? Setelah kita ketemu Kristus, kita teruskan cinta kepada dia. Meskipun waktu itu tidak perlu mengharap dia datang lagi. Karena dia sudah datang. Tidak harap, tidak perlu dengan percaya. Kita ketemu dengan dia sendiri. Jadi waktu itu cinta masih ada. Pengharapan sudah terwujud.
Iman sudah bersatu. Tapi cinta kita kepada Kristus tidak berhenti-henti. Cinta Kristus kepada kita juga tidak berhenti-henti. Cinta antara yang jadi manusia terhadap Allah yang menjadi pencipta. Itu ada cinta yang terus menerus. Tidak karena Yesus datang, cintanya berhenti. Tidak karena pengharapan sudah tercapai, tidak ada cinta lagi. Kita di dalam kekekalan akan terus mencintai Tuhan. Dan Tuhan terus mencintai kita. Lebih daripada iman. Karena kita sudah wujud ketemu dengan Dia. Lebih dari pengharapan. Karena Dia yang kita harap sudah datang kepada kita. Tapi cinta akan berjalan terus menerus di dalam kekekalan. Itu sebab di dalam 3 hal ini yang paling besar adalah kasih. Semua mengatakan di dalam 3 hal ini yang paling besar adalah kasih. Karena kasih tidak berhenti-berhenti. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-8. Di situ mengatakan love never fails. Iman tidak pernah gagal. Terjemahan lain, love never ceased. Love never stops. Cinta kasih tidak pernah berhenti-berhenti. Itu sebab di dalam 1 Korintus pasal 13 Paulus memakai 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga membicarakan cinta itu bukan apa. Sebelum mau mengerti cinta itu apa, harus secara negasi membicarakan cinta itu bukan apa. Jikalau aku bisa bicara bahasa semua manusia, maka tidak ada cinta, tidak ada artinya. Jikalau aku bisa bicara bahasa malaikat, tidak ada cinta, tetap tidak ada artinya. Jikalau aku bisa menyerahkan diri dibakar, menyerahkan semua uang untuk nolong orang miskin, tapi tetap tidak ada cinta, bagi saya tidak ada faedah apapun. Apakah artinya ketiga ayat ini yang ditaruh di paling depan daripada fatsal tentang cinta? Saudara-saudara, 1 Korintus 13 adalah most important chapter in the whole Bible, only talk about love. Ini adalah satu-satunya pasal di dalam seluruh kitab suci yang bicara tentang cinta. Maka ini adalah pasal yang paling penting, yang disebut pasal cinta. Meskipun cinta paling tuntas dibicarakan oleh Yohanes, tapi cinta menjadi pasal yang paling sempurna justru bukan ditulis oleh Yohanes, justru ditulis oleh oleh Paulus. Dan Paulus berkata di dalam 1 Korintus 13, sebelum dia bicara tentang definisi cinta, dia memberitahu kepada kita apakah yang disebut yang bukan cinta. Cinta bukan teori. Cinta bukan bahasa. Cinta bukan perkataan daripada fasih lidah manusia yang pintar ngomong. Jika engkau bisa semua bahasa, engkau bisa bicara bahasa malaikat sekalipun, tetapi tidak ada cinta, itu percuma adanya. Berarti cinta melampaui fasih, cinta melampaui perkataan, cinta melampaui semua teori dan semua keterampilan berpidato, karena itu bukan cinta. Cinta bukan pidato, cinta bukan teori, cinta bukan pembicaraan dari bahasa-bahasa. Cinta juga bukan engkau sanggup mengerjakan itu, mengerti pengetahuan dan membahas semua teori-teori karena engkau mempunyai intelek yang tinggi. Jika engkau mengerti segala rahasia, engkau bisa mengetahui segala pengetahuan, tapi tidak ada cinta, tetap kosong adanya. Cinta bukan ini, bukan itu. Selain itu ketiga, kalau engkau menyerahkan dirimu sampai tubuhmu dibakar orang. Jika engkau mempunyai semua uang, uangmu diberikan sedekah untuk menolong semua orang miskin.
Jikalau engkau melakukan hal-hal seperti itu pun, tetapi tidak cinta, tetap tidak berguna. Di sini Paulus berani menyangkal, memberi semua uang menolong orang miskin itu. Tidak berarti engkau mencintai cinta orang lain. Alkitab berkata, itu tidak berarti cinta. Engkau bilang, bukankah itu cinta? Uangnya semua dikasih orang lain. Semua harta dibuang untuk mencintai orang miskin, memberikan sedekah, menolong orang yang tidak mampu. Bukankah luar biasa cintanya? Paulus bilang, tidak. Itu tetap tidak berarti cinta. If I can be myself, even my own body to be burned by fire, if I give everything I have to help the orang-orang yang miskin, to help the poor, it doesn't mean you have love. Jadi di sini ketatnya Paulus luar biasa dalamnya. Cinta lebih daripada memberikan semua uang menolong orang miskin. Cinta lebih dari membiarkan badanmu dibakar sampai menjadi angus. Cinta lebih daripada engkau bisa bicara semua bahasa malaikat pun, bisa mengetahui segala rahasia. Semua engkau ngerti rahasia, engkau tahu pengetahuan, engkau menguasai, uang engkau memberikan, tetap bukan cinta. Begitu ketat di dalam negasinya, negation, and what is not love, what love should not be like that, itu sudah dibicarakan. Baru Paulus membicarakan kalimat pertama yang paling penting mengenai definisi cinta. Definisi cinta di dalam ayat keempat, dua kalimat dikatakan oleh Paulus. Cinta adalah panjang sabar. Semua, cinta adalah panjang sabar. Kedua, cinta adalah penuh dengan kemurahan. Saudara, banyak orang bicara tentang cinta, cinta, cinta. Khususnya orang-orang yang mau menikah. Sebelum menikah engkau mesti bicara tentang cinta. Makin banyak cinta tentang cinta, makin menyenangkan pihak yang lain. Laki-laki melalui istilah cinta menggerakkan wanita. Wanita dengan istilah saya juga mencintai kamu untuk memuaskan laki yang mencari dia. Dan mereka bicara dengan cinta dengan begitu manis, dengan begitu intim, dengan begitu saling menyenangkan, baru mereka masuk ke pernikahan. Tak ada orang nikah tidak bicara tentang cinta. Tak ada orang tidak pernah bicara cinta, mungkin menikah. Jadi setiap orang yang nikah bicara tentang cinta. Dan makin dia mengatakan dengan emosi yang penuh, dengan perasaan yang sejati, dengan satu keakraban dan keadaan cinta yang penuh dengan emosi yang meluap, sampai bertindak kelihatan begitu dekat, mempeluk, mencium, meraba, dan sungguh-sungguh memegang tubuh yang lain, membuktikan betul-betul mencinta. Ini penting sekali. Tapi saudara-saudara, Paulus mengatakan, itu cintakah? Bukan. Paulus mengatakan, cinta itu apa? Panjang sabar. Orang sekarang pakai dekat, pakai mesra, pakai intim, pakai erat memeluk, membuktikan cinta. Tapi Paulus mengatakan, cinta bukan itu. Cinta adalah panjang sabar. Yang memeluk, yang dekat, yang cium, yang begitu lengket, itu lebih gampang. Tapi sesudah cinta 3 bulan luntur, 3 tahun cerai, 30 tahun jadi musuh. Itu banyak. Itu bukan cinta. Cinta bukan berapa dekat, berapa pegang, berapa erat, betapa setubuh, betapa intim. Itu bukan cinta. Cinta ada berapa panjang sabar, berapa penuh kemurahan, kelembutan yang bertahan berpuluh-puluh tahun. Itu cinta. Saudara-saudara, di dunia yang penuh dengan cinta sekarang ini, kebanyakan bicara tentang berapa dekat, berapa sering berkumpul, berapa 2 orang saling lengket.
itu adalah sesuatu yang sementara, yang kelihatan, yang fisik, yang eros, yang filia, tetapi yang agape lain. Engkau mencintai berapa lama? Engkau mencintai tahan berapa tahun? Engkau cinta akhirnya bisa mencintai dengan toleran, dengan ketekunan, bisa tahan berapa lama? Bisakah seumur hidup? Bisakah berpuluh-puluh tahun? Maka cinta kasih definisi pertama yang ditulis oleh Paulus adalah panjang sabar, panjang tekun, seumur hidup. Itu gampang, tidak gampang? Itu tidak gampang. Waktu engkau mau nikah sama pacarmu, sama mantan pacarmu, sekarang istrimu, tindakan pertama engkau pisah sama dia adalah pakai istilah kekal yang dibubuhi ke dalam istilah cinta. I love you forever. Aku mencintai selama-lamanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Aku tidak meninggalkan kamu. Aku mau mencintai engkau. Aku mau menjadikan engkau milikku seumur hidup. Engkau tidak berani katakan, saya mencintai engkau sedalam-dalamnya hanya untuk 2 hari. Kalau kau ngomong gini, tidak ada orang mau nikah sama kamu. Engkau tidak akan bicara, saya mencintai engkau sampai hanya untuk 2 bulan. Oke ya, oke. Dia pasti bilang, no oke. Tidak bilang oke sama kamu. Cuma 2 bulan. Siapa mau menikah sama seorang? Hanya 2 bulan. Tapi kalau dia dengar, aku mencintai engkau selama-lamanya. Di situ kasih sama kekal sudah bersatu, mulai dipikirkan dia mau. Semua perempuan mau nikah jika suaminya menyatakan cinta selamanya. Kalau suami mengatakan aku cinta hanya 2 hari, tidak mungkin dia mendapatkan istri dengan cinta yang sesungguh mau nikah sama dia. Saya dengar banyak orang yang di negerinya tidak boleh cerai dan tidak boleh bersetubuh dengan orang yang tidak nikah. Ada peraturan di dalam negara mereka. Datang ke Indonesia, ada orang berziarah ke negara-negara lain, ke tanah suci, tinggalkan istrinya. Dia ketakutan di situ, tidak ada kesempatan main seks. Mereka diikat peraturan-peraturan dan ikatan daripada hukum di luar negeri. Cari jalan keluar. Sengaja menikah sementara. Di dalam pernikahan itu mereka sudah sah. Tidak mungkin dituntut hukum. Tidak mungkin dirajam dengan batu. Mereka boleh main seks dengan perempuan yang dinikahi sementara. Itu istri pinjaman. Dengan janji cuma berapa lama. 3 minggu, 1 bulan. Bayar berapa. Semua sudah cara dagang. Untuk mempermainkan seks sudah selesai. Mereka tidak mungkin dituntut. Kalau tanya, kenapa nikah sama? Kenapa engkau bersetubuh sama dia? Ini surat kawin. Padahal surat kawinnya surat palsu. Setelah 3 minggu dia pulang dari tempat berziarah. Atau dia tidak lagi berdagang negara itu. Dia tidak takut. Dan dia sebelum pulang, dia bikin surat lagi. Pertama, surat nikah. Kedua, surat cerai. Dengannya ada 2 surat ini. Dia main seks dengan perempuan itu. Tidak salah. Karena dia ada dukungan hukum. Dia ada pernikahan yang sah. Dan dia ada perceraian sah. Dan dia bersih. Pulang ke Indonesia. Dia tidak salah. Tidak dituntut. Tidak mungkin dihukum. Dan tidak ada orang bisa menjatuhkan dosa kepada dia. Karena dia ada sah pernikahan. Ada sah perceraian. Itu main-main dengan Tuhan. Itu mempermainkan tubuh sendiri. Dan mereka pakai cara yang ilegal untuk mencapai kelegalan yang palsu. Nah saudara, ini bukan cinta. Alkitab mengatakan cinta adalah panjang sabar. Saudara-saudara, artinya kalau you menikah seseorang berpuluh-puluh tahun mencintai dia, kecuali diceraikan, dipisahkan
oleh kematian, maka engkau mencintai dia selama-lamanya. Itulah cinta. Cinta adalah selama-lamanya. Cinta Allah tidak berhenti-berhenti. Love never fails. Love never stops. Cinta tidak pernah berhenti. Cinta tidak pernah punah. Itu cinta. Maka Alkitab mengatakan, cinta adalah panjang sabar dan penuh dengan kemurahan. Love is long suffering and long waiting and long existing. Cinta berada untuk selama-lamanya. Cinta mempunyai panjang sabar tidak habis-habis. Dan di dalam panjang sabar ini bukan memperalat, bukan hanya main seks, tapi penuh dengan kemurahan, penuh dengan pengertian, penuh dengan tenderness, penuh dengan grace. Love is graceful. Love is forever. Cinta itu untuk selamanya. Saudara-saudara, cintamu untuk selamanya kah tidak? Suami istri yang sekarang engkau berada, itu adalah untuk selamanya atau tidak? Tidak ada pernikahan yang dijanjikan di hadapan Tuhan dengan Tuhan aku berjanji saya akan mencintai dia hanya untuk 3 tahun. Tidak ada ikatan perjanjian nikah yang tidak kekal. Tidak ada sesuatu doa minta berkat Tuhan atas pernikahan yang hanya dikerjakan untuk beberapa tahun. Tetapi nikah itu memerlukan cinta. Cinta memerlukan kekekalan. Cinta memerlukan hanya satu arah. Di sini cinta kekal sama hanya satu objek. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau memisahkan 3 ini, hanya memelihara 2, engkau bukan cinta yang sejati. Bolehkah seorang mengatakan, aku sungguh-sungguh mencintai engkau, tapi dengan cinta yang sama saya juga mencintai orang lain? Saudara-saudara, psikologi membuktikan satu hal. Manusia tidak mungkin mencintai pada waktu yang sama kepada 2 objek. Kalau engkau mencintai perempuan ini, tak mungkin pada saat yang sama engkau mencintai perempuan yang lain dengan derajat cinta yang sama. Tak mungkin. Tuhan telah menciptakan jiwa seperti ini. Engkau at the same time, you cannot dualize your love to different people. Engkau hanya bisa cinta satu. Dan tak mungkin pada saat yang sama engkau mencintai yang lain dengan derajat, dengan keadaan yang sungguh-sungguh sama dengan orang ini. Tak mungkin. Engkau kalau bukan memberatkan ini, meringankan itu. Atau engkau memberatkan itu, meringankan ini. Tak mungkin engkau mempunyai cinta yang sama kepada 2 orang pada saat yang sama. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Maka Allah telah mencipta jiwa manusia dengan psikologi yang sangat menakutkan. Engkau harus sehati. Engkau harus terus sehati. Dengan terus dan dengan sehati saja. Engkau tidak mungkin mempunyai cinta poligami. Semua poligami itu memaksakan diri. Semua poligami itu memalsukan diri. Pura-pura cinta semua, padahal engkau cuma cinta satu. Pura-pura cinta selamanya, padahal engkau tidak mungkin mencintai lebih dari satu. Semua cinta diperpanjang selamanya. Hanya satu yang engkau cinta. Hanya satu yang engkau bisa sungguh-sungguh mencintai selamanya. Yang lain hanya menjadi mainan. Yang lain hanya menjadi sementara. Hanya menjadi alat pelampian seks saja. Sesudah main seks selesai, tidak cinta lagi. Nah, itu adalah manusia selalu menipu diri dengan memperalat orang lain, dengan mempermainkan jiwa raga sendiri. Lalu dia kira dia sedang hidup dalam cinta. Itu tidak mungkin. Alkitab mengatakan love is long existing. Cinta itu panjang sabar dan terus berada. Itu sebab waktu engkau nikah, engkau sangat ingin yang kau nikahi juga mencintai engkau untuk selamanya. Engkau sangat ingin bisa sampai mati, jangan roba cinta terhadap dia. Pada waktu di dalam pernikahan sudah berhenti berapa tahun,
engkau tertarik sama perempuan lain, berarti cinta kepada aslinya ini sekarang sudah berhenti. Nah, ini bukan cinta yang sejati. Saudara-saudara, engkau berubah. Setiap berapa tahun engkau berubah. Cinta orang lain, berarti cintamu bukan cinta yang murni. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengampuni kita, merubah kita, akan jadikan kita manusia yang bertanggung jawab di dalam cinta, khususnya kepada keluarga kita sendiri, kepada istri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau cinta sudah berubah, itu cinta main-main. Kalau cinta sudah berhenti, itu cinta yang tidak kekal. Dan kebanyakan manusia mempunyai cinta diri, lalu mereka pakai diri yang confident, berani masuk ke dalam pernikahan. Itu sebab gereja tidak mengizinkan. Gereja minta semua harus ada premarital counseling. Waktu premarital counseling diadakan, pendeta-pendeta dengan serius mengajar kepada kita, engkau bukan main-main. Kenapa engkau ambil dia jadi istri? Karena engkau bersedia untuk bertanggung jawab sampai selama-lamanya. Mengapa engkau janji di hadapan Tuhan? Tuhan mempunyai cinta yang kekal. Dan engkau sekarang janji kepada dia dengan cinta yang selama-lamanya. Engkau mengambil dia sebagai istri atau sebagai suami. Ini semua ada janji yang serius sekali. Dengan janji yang serius, kita di hadapan Tuhan, kita sumpah dan kita berani mengambil orang menjadi istri kita. Saudara-saudara, sekarang dunia ini sudah sangat jauh daripada pengertian cinta. Tetapi sebelum mengerti cinta dengan sungguh-sungguh, masih berani nikah, masih berani janji, masih berani nikah dengan doa di hadapan Tuhan, nikah di dalam gereja. Ini semua adalah keberanian yang sangat tidak bertanggung jawab. Keberanian yang mengakibatkan kemarahan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang hari biasa tidak ke gereja. Tapi waktu nikah, engkau ingin diberkati di gereja. Apa sebab? Engkau hanya mau diberkati Tuhan, tapi bukan mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Cilakalah orang nikah di gereja, tetapi mereka melawan kehendak Tuhan. Cilakalah orang yang berani berjanji kepada Allah untuk nikah selama-lamanya, sembarangan cerai di dalam berapa bulan, berapa tahun setelah pernikahan. Mereka meremehkan janji dengan Tuhan. Mereka menghina prinsip dari kitab suci untuk orang dua yang menikah. Itu sebab kita semua harus dihukum oleh Tuhan jika kita mempermainkan pernikahan. Pernikahan bukan untuk perceraian. Semua 1, 2, 3. Pernikahan bukan untuk mempermainkan seks. Semua. Apakah pernikahan? Melaksanakan prinsip Tuhan, saling mengasihi seumur hidup. Maka kita janji, kita berpatuh, kita bersatu, dua orang di dalam cinta kasih Tuhan. Yang disebut cinta dari Tuhan, bukan Tuhan memberikan dua cinta kepada dua orang. Lalu yang dari Tuhan cintanya laki ke perempuan, yang dari perempuan cinta perempuan kepada laki. Dua cinta mau ketemu di dalam satu keluarga. Bukan itu. Itu bukan cinta orang Kristen. Cinta orang Kristen yang membentuk keluarga Kristiani adalah satu sumber, satu cinta yang dibagi menjadi dua, dan sebagian diberikan kepada yang laki, sebagian diberikan kepada yang perempuan. Sehingga cinta dua ini harus berketemu dan harus belajar untuk sambung kembali perpecahan aslinya bagaimana. Supaya kita boleh menemukannya asli bagaimana. Lalu ketemu seumur hidup, melatih diri untuk bersatu lagi. Akhirnya menemukan kedua yang tadi dipisahkan oleh Tuhan bersatu melalui latihan
di dalam praktek setiap hari sudah bersatu dengan indah, kita kembalikan kepada Tuhan. Itu namanya cinta orang Kristen. The half from God to a man, another half from God to a woman, and two persons, male and female, co-adjusted one another to know how to be one again and to get unity, to get oneness in the love of God and to return to God. Pada waktu orang dua bersatu dan menjadi suami istri yang akrab, yang kembali menemukan kesatuan yang dikaruniakan oleh Tuhan, kita bikin satu keluarga yang bersatu, kembali memuliakan Tuhan. Barulah tugas keluarga itu jadi. Kalau engkau sudah nikah, ditanya kenapa menikah? Karena cinta. Kenapa cinta? Karena cantik. Nah, ini bahaya sekali. Engkau tertarik oleh kecantikannya. Berarti kalau kecantikan hilang, cintamu hilang. Engkau tertarik oleh pinternya laki-laki. Kalau pinternya satu hari gugur, engkau cintanya juga gugur. Laki-laki cinta perempuan karena kecantikan wanita itu. Wanita menikah sama laki-laki karena kekayaan orang laki itu. Ini bahaya sekali. Karena kekayaan itu bisa hilang, kecantikan bisa berubah. Banyak perempuan yang cantik luar biasa, waktu muda begitu menarik, kayak bunga, kayak mutiara, kayak berlian, kayak mawar, menarik dan sangat menggerakkan hati kita. Tapi saudara-saudara, 30 tahun lagi lihat perempuan yang sama, jadi bukan jelek, cuelek. Bukan welek. Perempuan yang paling cantik waktu tua jelek sekali. Perempuan yang kelihatan menggiurkan, begitu menarik, waktu tua begitu jelek. Saudara-saudara, inilah dunia. Tapi cinta kasih yang sungguh, tidak karena dia jelek, engkau tidak cinta dia. Tidak karena dia lemah, engkau tidak cinta dia. Tidak karena dia tua, engkau berubah. Engkau makin lihat indahnya adalah dia yang mau terus-menerus mendampingi engkau. Itu indah. Istri saya minggu lalu pergi Singapura, memeriksa dia tulang belakang, bengkoknya S di belakang, seluruh tulang sudah bengkok menjadi bentuk S. Yang atas bentuknya sudah robah 69%. Yang di bawah robah 35%. Sehingga bukan lurus gini, tapi S begini. Lalu bagaimana? Dia berdiri, sini sakit, situ sakit. Tetapi setelah saya tahu dia punya tulang bentuk begitu susah, saya makin mencintai dia. Karena saya baru tahu, di dalam keadaan begitu susah, saban hari berdiri sakit, duduk sakit, dia masih mengingat menyediakan obat pagi malam. Semua sesuatu baju yang mau dicuci diambilnya. Dia mesti jongkok turun. Badannya sakit, dia tetap membantu saya. Karena apa? Saya lebih tua dari dia. Maka dia pikir dia harus membantu saya, orang yang lebih tua 9 tahun dari dia. Padahal tubuh dia yang sudah bengkok-bengkok kelihatan lebih tua dari saya. Tapi kenapa dia mau kerja begini? Karena cinta. Dan di sini yang menarik saya, harus lebih cinta dia, bukan karena dia sekarang lebih cantik dari dulu. Waktu dia muda, kamu kalah sama dia. Waktu istri saya masih muda, cantik sekali. Tapi saudara, waktu dia tua, saya bukan lihat cantiknya dari wajahnya, dari mukanya, dari kulitnya, dan lihat cantiknya dari jiwanya, dari kekekalannya, daripada panjang sabarnya, dari kerelaan kesabarannya. Itu namanya cinta. Saudara-saudara, kalau anak muda sekarang tidak mengerti apa yang saya khotbahkan hari ini, nikah mereka tidak jamin bisa lama. Begitu banyak anak muda, begitu bangga dapat perempuan yang cantik sekali. Sesudah nikah fotonya begitu bagus. Saudara-saudara, foto itu 30 tahun lagi tidak ada.
Foto itu kulit yang halus 3 tahun lagi akan menjadi Kentucky Fried Chicken. Saudara-saudara, foto itu 30 tahun lagi tulangnya akan menjadi es. 30 tahun lagi engkau menjadi orang yang tak kuat berdiri. Waktu itu semua keindahan fisik hilang. Lalu engkau mau bangga apa lagi? Saya tetap cinta dia. Nah tentu engkau mulai cinta yang lain. Tapi yang lain lihat rupamu sudah tua, cinta dia. Dia tidak mau cinta sama kamu. Maka orang yang ditarik karena hanya cantik di luar, waktu tua akan tidak bahagia. Saudara-saudara, di Korea banyak bintang film muda yang cantik luar biasa. Tapi banyak penipuan, operasi plastik. Jadi saudara, ada seorang laki-laki menikah sama seorang perempuan yang cantik sekali. Sesudah nikah dia puas sekali. Lalu mereka sudah melangsungkan hidup suami istri. Tahun kedua perempuan itu hamil, melahirkan anak. Tapi begitu anak lahir, ini suaminya senang sekali, gendong, kaget, welek sekali. Lalu dia bilang, cilaka, kenapa saya nikah sama perempuan yang cantik sekali, tapi anaknya kok welek kayak begini. Lalu dia mulai pikir, mungkin enggak si nyonya saya main sama orang lain, dapat anak ini. Anak ini enggak kayak dia, enggak kayak saya, kayak orang yang jelek sekali. Dia mulai kurang cinta sama istrinya. Lalu dia tanya istrinya, bolehkah saya lihat fotomu waktu kecil? Oh enggak usah lah, ini sekarang aja. Sekarang sudah bagus, engkau lihat sekarang cukup. Enggak, saya mau lihat fotomu waktu kecil. Ditanya-tanya, akhirnya enggak ada. Foto saya kecil di rumah. Saya waktu nikah tidak bawa. Oke, dia ke rumahnya. Dia tanya sama mamanya, mana fotonya istri saya sebelum nikah? Semua saya mau lihat. Mama bilang, itu sudah lama, enggak usah lihat. Tidak, saya mau lihat. Waktu dikeluarkan, dia lihat. Ternyata istri tidak cantik. Hidungnya pesek, matanya kecil, ininya masuk, dan mulutnya tidak bagus. Kenapa ini foto dia dulu gini, sekarang jadi cantik gini? Akhirnya mereka mengaku operasi plastik. Sekarang seluruh dunia yang paling canggih bukan Jepang, bukan Amerika, bukan Inggris, tetapi Korea. Mereka sudah mengetahui hidung proporsinya mesti berapa senti dari sini. Kalau keluar terlalu panjang itu seperti semar. Kalau terlalu pendek itu seperti monyet. Lalu mesti berapa senti diukur. Lalu mereka kalau lihat hidungmu kurang setengah senti, mereka berusaha bikin sesuatu sehingga tulangmu kelihatan lebih panjang, lebih tinggi. Lalu ditanya, panjangnya berapa? Semua ada ukurannya. Mau bikin perempuan cantik, ada ukuran standar. Ini proporsi berapa, sini berapa, ini keluar berapa, ini masuk berapa. Semua ada standarnya. Jadi operasi plastik sudah bisa merubah mukamu. Kalau engkau bayar 30 juta, hidungnya akan berapa besar? Kalau lebih besar lagi 40 juta. Kalau engkau mau bikin ini keluar atau ini terpanjang potong di sini, semua ada ukurannya dan setiap ukuran ada harganya. Setiap tinggi pendek ada standarnya. Itu pangsa yang tarif berapa ribu dolar jadi Elizabeth Taylor. Saudara-saudara. Jadi semua tarif itu ada ukurannya, ada standarnya sendiri. Ini adalah cara sekarang. Itu sebab jangan kira engkau sudah dapat nyonya yang cantik. Nyonya cantik itu macan plastik namanya cantik. Ya. Can macan, tik plastik. Jadi operasinya operasi plastik. Sifatnya seperti macan. Itu can sama tik namanya cantik. Cantiknya palsu. Engkau mendapatkan perempuan yang sudah difermak, yang sudah dipalsukan, yang sudah dioperasi plastik sehingga kelihatan cantik, itu percuma. Besok engkau kira engkau sudah punya seorang nyonya yang cantik, nanti anaknya balik jelek lagi.
Engkau lihat nyonyamu, mukanya kayak bintang film. Setelah lahirkan anak, bintang 7. Saudara-saudara. Kok lain ya? Karena memang dia aslinya tidak cantik, cuma dibikin cantik. Itu sebab jangan sembarang tertipu oleh kelahiran daripada seseorang. Engkau mesti tahu sesungguhnya itu apa. Itu sebab saya minta saudara, jangan terlalu cepat menipu diri. Dan teknik penipuan modern yang sangat mengacaukan kita. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu saya baca satu kabar, saya kaget. Bintang film yang paling ganteng dan paling cantik di dunia, orang Korea, namanya Song Joong Ki, nama Song Hui Jiao. Oh saudara kira saya tidak tahu, saya tahu loh. Saya update apa yang menjadi bintang film Pujaan Pemuda, saya tahu. Song Joong Ki punya film, you cuma nonton The Descendant of the Sun. Sebelum film itu 5 tahun dia pasang film yang lain, saya sudah nonton juga. Namanya The Immortal Love of the Teenager Wolf. Satu binatang yang namanya apa itu adalah serigala yang masih teenager, mempunyai cinta yang tidak pernah berhenti. Wah, waktu itu saya nonton film itu saya kaget. Ada pria yang begitu ganteng, lalu cinta sama orang perempuan yang sudah tua, cintanya belum selesai. Wah, itu cerita sangat indah. Saya melihat itu artinya ada menyatakan cinta yang tidak berubah. Yang main siapa? Song Joong Ki. Perempuannya tidak terlalu terkenal. Waktu itu perempuan yang terkenal adalah akhirnya menjadi istri dia. Namanya Song Hui Jiao. Waktu Song Hui Jiao sudah terkenal, Song Joong Ki belum terkenal. Setelah dia nanjak, setelah main The Descendant of the Sun, dua orang saling jatuh diam cinta. Lalu mereka menikah. Dianggap ini pasangan malaikat. Yang laki malaikat, yang perempuan malaikat. Jarang 2 orang yang begitu indah, elok, ganteng, cantik bisa saling mengasihi dan menjadi suami istri. Sekarang saya tanya, mereka menikah kapan? Kira-kira 2 tahun lagi. Cerai kapan? 2 minggu yang lalu. Pernikahan dari orang yang begitu ganteng tetap tidak jamin. Pernikahan orang begitu cantik tetap tidak jamin. Cinta mereka lain sama cinta di Alkitab. Jikalau kita mempunyai cinta bukan dari Tuhan, maka cinta kita tidak mungkin membentuk keluarga yang indah, yang kekal. Jikalau kita mempunyai cinta bukan dari Tuhan, kita mempunyai kecantikan berapa hebat pun gagal. Kita mempunyai berapa ganteng, berapa banyak uang, berapa pintar, tetap gagal. Karena bukan cinta dari Tuhan. Maka Paulus berkata, cinta bukan ini, cinta bukan itu, cinta bukan semua ini. Cinta adalah panjang sabar dan penuh kemurahan. Saudara-saudara, suami istri di dalam hidupmu berjanji kepada Tuhan berapa lama? Kita melihat Pak Sugandi sekarang sudah umur 77 ya. Pak Sugandi 77. Istri umur berapa? Tidak usah takut bocor rahasia. Umur berapa? 71. 71. Mereka kalau kebaktian duduk bersama. Saya perhatikan dari berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai sekarang. Ini cinta yang bisa lama, bisa tahan, bisa berpuluh-puluh tahun masih bersatu. Ada waktu anaknya menikah, Ibu Sugandi mendadak sakit jantung, tidak bisa ikut. Hari itu saya sedih sekali. Memelihara anak dari lahir sampai besar. Waktu hari nikah terpaksa mesti masuk rumah sakit. Tidak bisa ikut pernikahan. Itu satu hari yang sangat sedih.
Tapi sudah puji Tuhan, Ibu Sugandi sembuh lagi, kembali lagi, berbakti dengan suaminya lagi di sini. Saya harap anak-anaknya juga mempunyai pernikahan yang abadi, pernikahan yang baik, pernikahan tahan berpuluh-puluh tahun. Saya sebagai pemimpin gereja, saya sendiri harus memelihara, menjaga pernikahan, menjadi teladan, menjadi contoh semua yang ada sini. Amin. Saudara-saudara, memang tidak gampang. Tidak ada pernikahan yang lancarnya gampang. Tidak ada pernikahan yang tidak ada kesulitan. Tidak ada pernikahan yang tidak ada cekcok antara suami istri. Tapi ingat, cekcok kecil itu perlu. 1, 2, 3. Cekcok besar tidak perlu semua. Cekcok kecil bahagia semua. Males lu ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Cekcok kecil itu perlu. Cekcok besar tidak perlu. Cekcok kecil bahagia semua. Cekcok besar bahaya semua. Tidak cekcok omong kosong semua. Jadi ingat ya, cekcok kecil perlu, cekcok besar tidak. Cekcok kecil bahagia, cekcok besar bahaya. Nah cekcok omong kosong. Suami istri yang tidak pernah cekcok mungkin ada, tetapi tidak perlu kita rindu seperti itu. Karena itu sedikit abnormal. Tidak pernah cekcok, kamu lihat saya puas, saya lihat kamu puas. Itu seperti dewa loh. Kita bukan dewa, kita tabut. Kita bukan seperti malaikat, kita manusia. Sehingga kalau cekcok sedikit-sedikit itu biasa. Cekcok-cekcok itu tidak salah. Cekcok-cekcok itu sulit dihindarkan. Sehingga kita terima saja. Suami kalau kurang puas ngomong sedikit, tidak salah. Perempuan yang tidak mau ngomongi salah. Perempuan tidak puas sama suami, cerewet sedikit, tidak apa-apa. Karena manusia itu semua bukan malaikat. Manusia semua itu ada kelemahan. Dan Allah bukan menjodohkan yang sempurna dan yang sempurna. Allah bukan mempersatukan malaikat dan malaikat. Allah mempersatukan orang berdosa dengan orang berdosa. Orang berdosa yang ada kelemahan harus mengerti, orang yang kau cintai jugalah orang berdosa yang ada kelemahan. Saya berkelemahan, maka saya perlu engkau. Engkau berkelemahan, maka engkau perlu saya. Orang yang lemah bukan untuk mengkritik orang lemah. Orang yang lemah bukan mencela orang yang lemah. Orang yang lemah membantu orang lain yang lemah. Karena aku bisa membantu kelemahanmu, mengeluarkan engkau daripada kelemahanmu itu. Engkau juga membantu kelemahanku. Engkau keluarkan saya dari kelemahanku ini. Sehingga engkau ngomel, itu lumrah. Saya cerewet, itu lumrah. Cerewetnya jangan keterlaluan semua. Kalau terlalu cerewet, nanti diboseni, dibenci, tidak baik. Cerewet sampai suatu saat berhenti, bisa ingat cerewetmu. Kalau engkau cerewet, tapi engkau berhenti, cerewetmu itu diperlukan. Lalu dari cerewet mengkoreksi satu dengan lain. Saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak ada kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna. Itu sebab saling mengkoreksi, saling menolong, itu perlu sekali. Engkau bilang, heran ya, kenapa istri saya sifatnya lain sekali sama saya. Jadi kamu mau cari istri yang semua sama? Mau cari istri yang sifatnya sama semua? Kalau keras, you cari yang sama-sama keras. Kalau keras, menikah sama keras, lahirkan besi. Jadi kalau engkau keras, carilah yang lembut, supaya lahirnya tidak besi. Engkau bilang, oh ya saya lembut, saya suka yang lembut, sama-sama lembut. Lembut, nikah lembut, dapat tahu. Tidak bisa. Dari yang keras, mesti menikah sama yang lembut. Yang lembut, mesti menikah yang keras. Suaminya lembut terus, istrinya keras. Itu pimpinan Tuhan. Supaya istrinya tidak besi juga tidak tahu.
Kalau dua-dua keras, lahirkan pukul besi. Saben hari berkelahi sama orang lain. Itu tak bagus. Kalau lembut sama lembut, saben hari injak-injak sama orang lain. Itu juga tidak bagus. Pas suaminya keras, istri lembut, anaknya netral. Saudara-saudara. Kalau suaminya lembut, istri keras sedikit, anaknya netral. Itu baiknya. Maka Tuhan mencocokkan orang selalu pakai natural seleksi yang sangat aneh. Kenapa orang keras dengan sendirinya dah suka orang keras? Karena Tuhan yang mimpin. Sehingga sifat keras, kelihatan yang keras, reject. Saya sudah keras, lu cewek lebih keras dari gua. Nggak mau. Engkau reject yang keras karena Tuhan yang pimpin itu. Kalau Tuhan pimpin, sama sekali beda sifat. Jangan mengeluh. Orang laki yang kesal-kesal, ayo cepat, saya mau pergi, cepat. Istri, sebentar ya, 20 menit. Aduh. Ayo cepat. Sudah cepat lagi, sebentar lagi datang. 10 menit lagi. Wah, suami sampai gas, dan belum keluar. Kapan saya keluar? Saya baru mau ngenge. Waduh, ini sudah mau berangkat, dia mau ngenge. Ngengenya ngedonnya lama sekali lagi. Ayo cepat keluar, dit. Nama keluar, sudah keluar. Aduh lupa, saya punya dompet di loteng, dia pergi ambil. Sudah turun lagi, sudah ayo masuk, kita mau jalan. Belum, saya mau kencing lagi. Waduh saudara-saudara, sifatnya cepat, ketemu sifat yang lembut. Maunya apa? Sabar, tidak ada jalan lain. Saya dulu cepatnya bagaimana? Anak-anak semua dengar ya, kita tidak 5 menit berangkat. Entah siapa, belum bisa 5 menit ditinggal. Nyonya saya kalang kabut, anak yang 4, 5 menit. 5 menit mesti pakai baju, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Sudah mesti bawa semua barang. Di dalam 5 menit dia satu orang sendiri pakai baju, sudah tidak ada waktu. Masih urus 4 anak. Tetapi karena saya kerasnya sifat saya, semua 5 menit sudah berdiri di pinggir mobil. Saya buka pintu masuk, brok, langsung jalan. Nah kalau tidak, 5 menit belum ada. Saya cuma bicara bye-bye. Saya tidak bicara cepat ya, saya bicara bye-bye. Jadi anak saya paling takut kalau saya bilang bye-bye. Kalau saya bilang bye-bye, lari cepat kepada saya. Itu cara latih saya untuk anak-anak. Saudara-saudara, satu orang di Surabaya ditanya, sekarang engkau sama saya nikah sudah 40 tahun. Sekarang bagaimana? Suaminya menjawab, gini loh, sudah lama kita nikah ya? Iya toh, sudah 40 tahun. Kalau nikah lagi, kami masih mau saya. Pria itu jawabnya lama. Ayo jawab dong. Dia jawab, saya kasih tahu terus terang ya, kalau nikah lagi, saya tetap mau kamu. Wah dia senang sekali, dia masih mau saya. Kenapa mau saya? Jawabnya aneh, sebab cerewetmu saya sudah biasa. Kalau saya sama kamu cocok bukan karena dari permulaan senang, dari permulaan tidak ngerti, tapi pelan-pelan sudah biasa. Cara ngamuknya sudah tahu, cara cerewetnya sudah tahu, cara tunggunya sudah tahu. Kalau saya milih yang lain lagi, mulai adjust lagi, tidak cukup waktu. Kalau saya menikah satu lagi, sifatnya lain, tidak cukup belajar. Tapi sama kamu sudah tahu, kalau tidak beda pendapat, tunggu 7 menit kira-kira, nanti selesai kok. Sudah biasa modelmu, sudah biasa waktumu, sudah biasa caramu. Sehingga saya ambil keputusan, kalau nikah lagi, saya tetap nikah kamu. Istrinya lega sekali sampai hari ini. Ini orang anggota kita di Surabaya. Waktu dia cerita ini, saya ketawa setengah mati. Setelah saya ketawa, saya pulang kasih tahu sama nyonya saya. Saya sudah kasih tahu sama nyonya saya. Dia bilang, memang begitulah. Kita juga sudah biasa. Modelmu, caramu, waktumu sudah cocok. Tidak usah ganti-ganti lagi. Ganti lagi mesti belajar dari perumulan. Susah. Ya sudah cocok satu ini ya sudah. Mari kita adjust. Mari kita mau terima keadaan pihak yang lain. Dan dengan panjang sabar, tunggu terus.
Tunggu terus sampai kapan? Sampai hidup kita selesai. Saudara-saudara, pasti selesai. Nikah bukan untuk ratusan tahun. Ada puluhan tahun. Sudah puluhan tahun akhirnya saya mengerti kamu, kamu mengerti saya. Sama-sama adjust. Sama-sama co-adjust. Maka dengar kalimat di bawah. Pernikahan bukan untuk menikmati yang sudah jadi. Semua. Pernikahan bukan untuk menikmati yang sudah jadi. Pernikahan adalah belajar, melatih sendiri sampai akhirnya jadi. Semua. Pernikahan adalah untuk melatih diri, bertahan dan sabar sampai akhirnya jadi. Nah itu sebab kalau beda sifat, tidak apa-apa. Kalau beda tempat, tidak apa-apa. Beda tabiat, tidak apa-apa. Karena pernikahan bukan untuk menikmati yang sudah jadi. Pernikahan ada untuk menanti, belajar dan melatih sampai akhirnya bisa jadi. Ini pernikahan. Semua ikut saya sekali lagi. Pernikahan bukan untuk, ayo semua, 1, 2, 3. Bukan untuk menikmati yang sudah jadi. Pernikahan adalah untuk melatih, mempelajari dan menanti sampai akhirnya jadi. Semua 1, 2, 3. Pernikahan adalah untuk melatih, menanti dan menunggu sampai akhirnya jadi. Sebelum jadi bagaimana? Sabar. Tunggu. Karena kasih itu adalah panjang sabar. Cukup? Tidak. Dan penuh kemurahan. Kasih itu adalah panjang sabar dan kemurahan. Semua 1, 2, 3. Kasih bukan menikmati. Kasih adalah belajar untuk tunggu sampai jadi. Itu cinta kasih. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Semua berdiri dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami dan Engkau memberikan kasih kepada kami. Sehingga kami mengetahui bagaimana belajar seperti Tuhan. Dan Engkau berkata kasih adalah panjang sabar. Kasih adalah penuh kemurahan. Berilah kekuatan kepada kami sehingga kami boleh menerima yang ada, boleh menjadikan sesuatu yang belum jadi dengan melatih, menunggu sampai kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.